Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menjelaskan, karena sebelumnya kita pas minggu lalu itu saya belum menjelaskan secara detail untuk dasar-dasarnya dulu. Kemarin kita langsung saja praktik, sehingga ketika saya melihat hasil pekerjaan Bapak Ibu, ya ini mungkin salah satu kelemahan dari pembelajaran online ya, sehingga saya melihat bahwa memang beberapa dari Bapak Ibu masih kesulitan seperti itu dalam membuat desain yang menarik dengan Canva. Nah, dasar-dasar yang perlu kita ketahui sebelum mendesain adalah tentang desain grafis itu sendiri, lalu baru kita masuk dalam mendesain dengan Canva. Nah, karena itu saya mau menjelaskan apa itu desain grafis. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu dan mungkin sudah belajar juga. Saya hanya review bahwa desain grafis terdiri dari dua kata desain dan kata grafis. Nah, kata desain ini merujuk pada proses merencanakan, merancang, dan menciptakan suatu produk atau sistem dengan mempertimbangkan kebutuhan, estetika, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna. Nah, desain dapat mencakup berbagai bidang, termasuk desain produk, desain grafis, desain interior, dan masih banyak lagi. Grafis merujuk pada elemen-elemen visual seperti gambar, teks, ilustrasi, dan grafik yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Grafis dalam desain dapat melibatkan pemilihan warna, tipografi, gambar, dan elemen-elemen visual lainnya. Bapak Ibu, kita akan melihat, tadi ini sudah dijelaskan, kita langsung ke poin 3. Desain grafis digunakan dalam berbagai konteks, termasuk media cetak dan digital, seperti poster, brosur, situs web, iklan, dan banyak lagi. Kemarin kita sempat buat poster penerimaan peserta didik baru. Nah, ini salah satu salah satu bentuk dari kegunaan desain grafis. Kita lihat mengapa desain grafis ini penting. Pertama, desain grafis membantu menyampaikan pesan dengan cara visual dan mudah dipahami. Kadang kita melihat gambar saja kita ngerti, oh ini maksudnya ini. Desain grafis dapat menarik perhatian lebih efektif daripada teks biasa. Desain grafis memiliki kekuatan untuk membangkitkan emosi dan mengekspresikan perasaan, menciptakan elemen-elemen identitas seperti merek, logo, warna merek, dan elemen visual lain. Ini membantu membangun citra merek yang konsisten dan dikenali. Contoh dalam hal logo, misalkan Bapak Ibu ketika melihat logo Bank BCA, warna biru dan warna putih, langsung tahu ini BCA ya, dengan tulisannya itu. Meningkatkan citra kredibilitas dan profesionalisme suatu organisasi, produk, atau layanan. Citra visual yang baik dapat memberikan kesan positif kepada audiens. Jadi Bapak Ibu kalau melihat sebuah gambar atau sebuah poster yang profesional, kita dengan sendiri merasa bahwa ini terpercaya. Padahal baru lihat desainnya. Memberikan platform untuk ekspresi kreatif dan seni. Desainer dapat menggabungkan keterampilan teknis mereka dengan imajinasi dan inovasi untuk menciptakan karya seni yang unik. Nah, ini desain grafis sering digunakan dalam konteks berikut, di branding, pemasaran, media sosial, web design, media cetak, edukasi. Jadi, khusus edukasi ketika materi pembelajaran ditampilkan dengan menarik, anak-anak bisa lebih semangat untuk belajar. Mereka senang karena bisa melihat gambar, teks, ilustrasi yang menarik hati, seperti itu. Kita akan lihat untuk elemen-elemen desain grafis. Bapak Ibu sudah tahu pastinya ada layout atau tata letak elemen-elemen desain
untuk mencapai keseimbangan visual dan keterbacaan. Jadi penataan ini penting. Teksnya di mana, gambarnya di mana, posisinya itu sangat penting. Lalu tipografi. Tipografi ini pemilihan jenis huruf atau bentuk font dan pengaturan teks untuk memberikan karakter dan gaya yang unik. Font dalam presentasi materi misalnya diusahakan terlihat dan itu bentuknya lurus atau tidak terlalu banyak ujung-ujung yang berputar supaya kita tidak sulit dalam membaca. Lalu gambar dan ilustrasi. Penggunaan gambar, ilustrasi, grafik untuk menyampaikan pesan atau menambah daya tarik visual. Pastikan gambar yang kita mau masukkan ke slide presentasi atau sebuah poster itu benar-benar mendukung. Bukan karena aku suka gambar ini, kayaknya gambar ini lucu. Tidak sekedar itu, tapi benar-benar berguna atau akan mendukung informasi yang mau disampaikan. Warna. Pemilihan warna yang sesuai untuk menciptakan suasana tertentu atau menarik perhatian. Warna ini penting sekali, tidak boleh saling tabrak-menabrak dan sangat kontras hingga mata tidak mampu untuk melihat. Lalu teks, penggunaan kata, dalam hal ini isinya, itu harus menyampaikan informasi pesan atau branding. Di sini, teks yang mau disampaikan dalam sebuah poster harus perhatikan tanda bacanya, huruf kapitalnya. Jangan asal copy paste lalu tidak baca lagi. Seperti itu, teks itu menentukan. Ketika orang melihat kalau penulisannya tidak konsisten, huruf kapitalnya salah, huruf judul atau penulisan judulnya salah, itu sudah mengurangi kepercayaan orang atas presentasi yang dibawakan. Lalu yang terakhir, komposisi. Pengaturan elemen-elemen dalam desain untuk menciptakan struktur visual yang menarik. Komposisi ini harus pas. Jangan ada teks yang besar sekali, lalu ada teks yang susah terbaca, kecil. Seperti itu. Warna yang sangat terang untuk background, sementara teksnya, tulisannya warnanya sangat tidak bisa dibaca. Jadi komposisi harus diperhatikan. Nah, kita akan pelajari contoh ini. Ini adalah flyer untuk perusahaan atau sebuah bisnis. Kelihatan sangat elegan. Jadi ketika orang lihat, orang muncul kepercayaan. Padahal dia belum mengenal perusahaan ini. Tapi dengan melihat desainnya aja, kelihatannya profesional ya, elegan ya. Mungkin perusahaan ini adalah perusahaan yang terpercaya, punya orang-orang yang bekerja dengan baik, profesional, hanya dengan melihat desainnya. Coba Bapak Ibu lihat bandingkan dengan ini. Nah, apalagi sebelah kiri ya. Ketika lihat begini kesannya apa? Ini kayaknya sekolahnya nggak punya tim IT yang bagus deh. Ini kayaknya asal-asalan deh. Meskipun mereka mencantumkan banyak foto prestasi di situ, tapi ketika lihat desainnya aja orang langsung kesan, desainnya nggak rapi. Kayaknya sekolah ini nggak begitu memperhatikan kualitas deh. Langsung muncul itu. Kenapa? Karena di sebelah kiri jenis hurufnya banyak banget. Penataannya atau layoutnya sembarangan. Bentuknya terlalu banyak, jadi komposisinya nggak bagus gitu. Sementara sebelah kanan meskipun masih banyak banget teks dan terlihat perpaduan warna yang kurang pas, tapi orang lihat dari jenis font atau tipografi yang dipilih, yang lurus, kesannya lebih baik sebelah kanannya, lebih profesional seperti itu. Lalu jika dilihat lagi, nah ini perbandingan yang lebih kontras, kiri dan kanan. Meskipun mereka pilih sama-sama warna backgroundnya biru, Bapak Ibu sekalian, tapi dengan layout, pemilihan huruf, gambar yang dipilih, orang akan tahu kanan lebih profesional. Padahal kita belum tahu ya, apakah seperti itu sekolahnya. Karena apa? Ke kiri ini dipilih gambar yang terlalu banyak di bagian bawah. Terlalu banyak. Sudah seperti itu, kita lihat lagi ada di atas gambar kepala sekolahnya. Kita langsung melihat kesan bahwa, kayaknya sekolah ini terlalu narsis deh. Kok kepala sekolah fotonya dipasang di
flyer PPDB, agak aneh nggak sih? Kita mulai mikir ke situ, padahal sebenarnya mungkin bukan seperti itu maksudnya. Lah, ini adalah bukti bahwa desain grafis menentukan tanggapan orang atau pemikiran orang tentang suatu lembaga. Seperti itu. Nah, kita masuk dalam aplikasi untuk membuat desain banyak sekali Bapak Ibu. Sekarang mau yang via online maupun aplikasi yang install, tapi semuanya hampir semua sudah bisa berbasis cloud. Itu ada Photoshop, ada Illustrator, Corel Draw, yang kita sering gunakan Canva. Masih banyak lagi ya, yang saya suka juga Photopea dan masih banyak lagi. Oke, di sini kita lihat kenapa kita pilih Canva. Karena sudah kita ikuti kemarin bahwa Canva ini menyiapkan desain-desain kreatif. Lalu ada tersedia yang tadi gratis dan online. Dan memang ada berbayarnya, tapi gratis pun sudah bagus. Ini kita lihat lebih detail. Kita bisa bikin apa di situ, poster, presentasi, sosial media dalam berbagai ukuran. Kita bisa custom juga, ukuran-ukuran sesuai kebutuhan. Lalu ratusan template yang dapat disesuaikan. Jadi tinggal kita klik templatenya dan kita edit. Lalu library gambar ya dan elemen desain banyak sekali ya. Kita langsung pakai. Lalu alat kolaborasi untuk tim. Jadi kita tinggal share linknya, bagikan link, masing-masing orang bisa kerja di satu link yang sama, satu presentasi yang sama. Selanjutnya kita mau lihat keunggulan lainnya. Tadi tampilannya benar-benar sederhana. Jika Bapak Ibu bandingkan dengan aplikasi desain yang lain, contohnya Photoshop, tentu lebih ribet ya tampilannya. Canva memang interface-nya friendly sekali dan sederhana, simple. Kita baca aja, orang yang baru langsung tahu posisinya, oh ini artinya ini, tinggal disetting bahasanya ke Indonesia, dan Bapak Ibu bisa mengikuti. Lalu tersedia banyak fitur yang gratis, lalu bisa ekspor atau save dalam berbagai jenis file, ada PNG, PDF, ya tidak kalah dengan aplikasi yang lain yang berbayar, yang mahal ya. Lalu ada MP4 juga, atau video. Seperti yang ini saya ekspor dalam bentuk video. Kemudian, Bapak Ibu sudah ikuti bagian 1 kemarin, membuat akun, lalu folder, lalu sudah upload file. Lalu yang kedua kita sudah sedikit mengikuti ukuran desain, lalu gimana membuat desain baru. Hari ini hanya review tambahan, apalagi di bagian 3 nantinya Bapak Ibu akan belajar membuat poster dan juga gimana nantinya membuat laporan kegiatan. Oke, kita lihat ini kalau yang daftar saya lewati saja. Bapak Ibu sudah membuat akun kemarin, lalu sudah juga buat folder. Kenapa folder penting? Karena untuk menggabungkan pekerjaan-pekerjaan yang sejenis. Sudah membuat folder, lalu sudah upload file-file. Nah, ini saya mau tekankan untuk memahami ukuran desain. Ini hal pertama nih. Kenapa? Karena yang pertama kesesuaian dengan tujuan komunikasi. Desain yang sesuai dengan tujuan komunikasi dapat meningkatkan daya tarik dan pemahaman target audiens. Contoh, kemarin flyer penerimaan siswa baru. Itu akan berisi banyak informasi, maka sebaiknya ukuran pun disesuaikan. Ukuran A4 misalkan. Lalu yang berikut, kesesuaian dengan media publikasi. Yang mau kita buat ini, dipublikasinya kemana? Sebuah flyer yang akan dicetak misalnya memerlukan ukuran yang sesuai dengan dimensi kertasnya yang akan kita gunakan untuk cetak. Misalkan kita mau cetak semua ukuran A4, maka ketika membuat desain harus ukuran A4. Lalu kesesuaian dengan platform digital. Jika desain yang akan digunakan secara digital, misalnya untuk media sosial, lalu dibagi lagi ini mau di Facebook atau mau di IG. IG pun mau di Reels atau feed, ukurannya beda-beda. Jadi ukuran desain harus sesuai dengan persyaratan platform yang digunakan. Ukuran gambar yang optimal akan memastikan tampilan yang baik dan terlihat profesional, tidak terpotong. Seperti itu. Lalu sudah Bapak Ibu membuat desain baru, klik tambah, lalu pilihlah sesuai ukurannya. Nah, ini bagian ketiga.
yang perlu Bapak Ibu pahami adalah mengenal palet warna. Bapak Ibu, kegunaan palet warna ini apa? Palet warna adalah kumpulan warna yang dipilih secara cermat dan digunakan secara bersama-sama dalam desain grafis, seni, atau proyek kreatif lainnya. Palet warna membantu menentukan skema warna atau kombinasi warna yang akan digunakan untuk menciptakan efek visual yang diinginkan. Pemilihan palet warna dapat mempengaruhi mood, citra merek, dan kesan keseluruhan dari sebuah karya. Ini penting banget. Contoh di slide ini, saya kira-kira menggunakan palet warna yang mana? Ya, tadi saya pilih palet warna yang kedua. Ya, yang kedua ini. Jadi, saya ganti warna putih, ini kan yang ini, untuk kotaknya. Lalu teks, kegunaan palet warna ini. Lalu warna hitam untuk judul besarnya dan juga teks di dalamnya. Seperti itu. Lalu background-nya menggunakan kuning yang ini nih. Oke, jadi palet warna memang benar-benar menentukan banyak hal. Seperti itu. Kita akan lihat caranya. Contoh, kita ke desain di kanvas sebelah kiri ini, desain, lalu ada template, ada layout, ada gaya. Nah, di gaya ini dia ada beberapa hal nih. Gaya mau kombinasi langsung dia ganti huruf dan warna, atau cuman palet warnanya aja. Jadi nanti jenis hurufnya dia nggak ganti. Nah, kita mau lihat-lihat semua. Oh, ini kombinasi huruf font ya. Kita mau lihat palet warna, lihat semua. Nah, ini sudah disediakan oleh Canva untuk palet warnanya. Contoh saya mau ganti dengan palet warna ini. Nah, otomatis ganti nih. Bapak Ibu pun bisa shuffle lagi, pilih, oh saya mau yang ini atau ini. Nah, jadi dia mengganti warna. Atau oh saya mau ini, boleh juga. Jadi otomatis diganti. Seperti itu ya. Oke. Lalu kalau manual juga bisa, misalkan ini Bapak Ibu download dulu palet warna dari internet. Lalu misalkan saya mau pakai palet warna yang pertama nih. Oh, saya mau backgroundnya warna itu. Berarti klik backgroundnya, klik ini warna latar, tanda plus, lalu di bawahnya ada pensil. Lalu misalkan Bapak Ibu mau backgroundnya yang ini. Oke. Teksnya harus yang terang. Berarti klik plus ini, lalu yang ininya. Ini saya ambil yang pertama ya. Oke. Lalu untuk shape yang ini mau yang mana nih? Kalau tetap putih juga sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau mau coba yang lain, kita coba dulu. Misalkan saya mau shape-nya pink. Oke. Wow, berarti kemungkinan nggak cocok nih. Lalu teksnya kembali ini yang tadi. Nah, kurang cocok ya. Misalnya kita pakai ini. Iya. Jadi diusahakan ya sesuai kesukaan sih. Kalau misalkan nggak cocok, misalkan diganti lagi tuh. Oh, berarti yang backgroundnya saya mau yang pinknya aja deh, yang background. Gitu. Lalu ininya yang nanti di warna terangnya. Lalu kotak yang ini saya mau ambil yang warna gelapnya tuh. Contoh yang orange misalkan. Nah, atau enggak mau yang orange, ganti yang lebih gelap lagi yang ini nih. Nah, ini kan lebih cocok. Oke. Nah, jadi palet warna itu disesuaikan. Tapi kalau yang mau otomatis sudah ada langsung di Canva ya. Contoh kita mau yang warna ini nih. Nah, otomatis lalu ganti, oh nggak mau yang itu. Yang gini sedikit. Otomatis diganti. Gitu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Oke, berharap Bapak Ibu belajar banyak. Dan nanti kita akan lihat untuk tadi poin mana ya yang Bapak Ibu akan pelajari sendiri, yaitu di bagian ini nih. Bapak Ibu bukan hanya kemarin kan kita prakteknya cuman membuat flyer penerimaan siswa baru. Ke depan Bapak Ibu akan membuat prayer letter, lalu laporan kegiatan.
Nah, video selanjutnya saya akan tampilkan contoh video-video laporan kegiatan dari rekan-rekan. Ya kalau ada ya, kalau enggak saya hanya tunjukkan contoh laporan kegiatannya yang mereka udah buat dalam bentuk dari Canva, lalu mereka simpan dalam bentuk PDF gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati.